Sudah lengkap belum, Mbak? Belum ya? Belum, Prof. Yang presentasi sudah ya, Mbak Bu Dana, Apel, Apelar Iya, sudah Kak. ada. Ini, Prof. Sudah ada, Prof. Bu Esti, Bu Esti belum masuk, Prof. Baru saya sama Pak Candi. Pak Candi sudah ada ya? Ada, Prof. Pak Candi. Pak Candi sudah ada. Bu Esti yang belum ada. Ih, Prof. Bu Esti yang belum ada, Prof. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Joko dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, eh, saya dan Hafel dan teman-teman saya ada Pak Candi Budi Winanto dan Bu Esti Lestari. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mempresel diskusi dari kelompok kami yang berkaitan dengan sistem evaluasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Adapun eh, materi pertama itu akan langsung monggo Bu. Ya, terima kasih. Izin ya, Rob. Oke, monggo Bu Esti. Nggih, Maaf, Rob, mau izin Okam. Di sini sinyalnya agak langka. nggih, nggih. Telah menganalisis dan menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa guna menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajar. Evaluasi ini tidak hanya sekedar memberi nilai, tetapi cukup tetapi mencakup pemahaman menyeluruh terhadap perkembangan siswa pada aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Nah, evaluasi dalam konteks konteks SD memiliki peran penting karena anak pada tahap usia sekolah dasar berada dalam fase perkembangan yang sangat pesat. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk memperoleh gambaran otentik mengenai kemampuan dan keseimbangan untuk memperoleh gambaran otentik mengenai kemampuan dan perkembangan siswa. Menurut
Ari Kunto pada tahun 2013, evaluasi merupakan proses penentuan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu secara sistematis dan kesinambungan. Sementara menurut Sudijono, pada tahun 2011 menegaskan bahwa evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan internasional. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran dapat dipahami sebagai alat kontrol mutu pendidikan serta sarana untuk mengukur keberhasilan pembelajaran sekaligus perkembangan pribadi siswa. Adapun fungsi dari pembelajaran di SD, yakni yang pertama fungsi diagnostis, yaitu mengetahui kelemahan atau kesulitan dan kebutuhan belajar siswa. Guru dapat mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat serta remedial ataupun pendampingan khusus. Seperti anak-anak mendapatkan nilai yang rendah, kita bisa mendampingi secara khusus, semuanya diberikan pembelajaran di waktu luang atau di jam kosong. Fungsi selanjutnya, fungsi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa. Informasi dari evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran sebelum materi berikutnya diberikan. Selanjutnya, fungsi sumatif dilakukan dari akhir periode pembelajaran atau tema, bab, atau semesteran untuk mengetahui hasil pembelajaran secara keseluruhan. Biasanya digunakan untuk menentukan nilai rapot atau kenaikan kelas. Selanjutnya, fungsi penetapan atau placement digunakan untuk menempatkan siswa pada kolom belajar pada kelompok belajar, jenis layanan belajar, atau tingkat kesulitan materi yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, fungsi selektif. Membantu guru memilih siswa yang memenuhi persyaratan tertentu, misalnya seleksi lomba, program khusus, atau kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Selanjutnya, fungsi fungsi motivatif. Hasil evaluasi dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih baik karena mereka mengetahui prestasi, kemajuan, dan area yang membutuhkan peningkatan. Untuk selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran di SD. Tujuan evaluasi dalam pembelajaran di SD ini meliputi beberapa hal, yakni yang pertama mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu guru dapat mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya, memantau dan mengukur perkembangan siswa, yakni evaluasi membantu melihat perkembangan kemampuan akademik, sikap, dan keterampilan siswa secara berkelanjutan. Memberikan umpan balik kepada guru. Contohnya seperti informasi dari evaluasi yang digunakan guru untuk memperbaiki metode-metode, media, strategi, dan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, memberikan umpan balik kepada siswa dan orang tua. Siswa dapat mengetahui ketentuan dan kelemahannya, sedangkan orang tua bisa memahami perkembangan anak dan mendukung pembelajaran anak di rumah seperti mengerjakan PR, seperti tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Selanjutnya, menentukan tindak lanjut pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan seperti remedial atau perbaikan bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan, pengayaan bagi siswa yang sudah menguasai materi, pendampingan khusus bagi siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Yang terakhir itu dasar mengambil keputusan pendidikan. Evaluasi ini digunakan untuk menentukan nilai rapot, kenaikan kelas, kelulusan, serta keputusan lainnya yang berkaitan dengan perkembangan siswa.
Dalam evaluasi pembelajaran di SD ini merupakan proses penting untuk menilai perkembangan dan mencapai pembelajaran siswa secara menyeluruh. Fungsi evaluasi mencakup diagnostis, formatif, sumatif, penetapan, selektif, dan motivatif. Dan tujuannya itu mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, memantau perkembangan siswa, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa, menentukan tindak lanjut pembelajaran, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan. Begitu Mbak Hapel. Untuk slide berikutnya. Baik, untuk materi yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan pendekatan evaluasi holistik dalam pembelajaran di SD, akan disampaikan langsung oleh Pak Candi. Kepada Pak Candi, monggo Pak. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Pak Candi. Mohon maaf teman-teman dan Prof. Eko, di sini kondisi sedang hujan badai, kemudian mati listrik, izin off cam nggih. Baik, materi yang berikutnya tentang pendekatan evaluasi holistik dalam pembelajaran SD. Untuk definisinya yang evaluasi holistik adalah pendekatan evaluasi yang menilai perkembangan siswa secara menyeluruh. Dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, evaluasi holistik menjadi dasar pelaksanaan penilaian otentik yang menekankan pada penilaian proses dan hasil belajar. Jadi baik di kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka bahwa penilaian holistik ini sudah mencakup semua dan kita juga menggunakan tersebut. Untuk konsepnya terdiri dari 3. Yang pertama, relevansi dalam pembelajaran sekolah dasar. Nah, untuk relevansi dalam sekolah dasar ini, bahwa pendekatan evaluasi holistik ini dalam pembelajaran SD sangat digunakan karena penilaian holistik ini tidak hanya menilai dari berbagai 1-2 penilaian, tapi secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, aspek yang dinilai. Nah, untuk aspek yang dinilai ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai seorang guru harus menguasai tentang aspek ketiga ini, bagaimana kognitif tentang hasil belajar, misalnya afektif tentang sikap dan karakter, dan juga psikomotorik tentang kebiasaan siswa atau kemampuan siswa yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, implementasi evaluasi holistik secara praktis di kelas sekolah dasar. Nah, untuk penerapan evaluasi holistik secara praktis ini, bahwa kita sebagai seorang guru SD pasti pernah menyusun, tidak hanya dimulai dari modul ajar, namun bagaimana kita juga nanti bisa melibatkan rekan sejawat, kemudian membutuhkan juga pelibatan orang tua, komite, dan sebagainya. Jadi menyeluruh dari semua stakeholder yang ada di sekolah, seperti itu. Kami kira cukup, Mbak Avel. Monggo dilanjut. Baik, berikutnya yaitu berkaitan dengan ragam alat penilaian dalam pembelajaran di SD. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Candi, bahwa pada dasarnya itu penilaian di SD itu harus dilakukan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Nah, untuk apa secara menyeluruh itu? Nah, untuk komprehensif atau secara menyeluruh itu artinya dilaksanakan dalam berbagai aspek, seperti misalnya tadi ada aspek kognitif atau pengetahuan, lalu ada aspek afektif atau sikap, dan juga ada aspek psikomotorik atau keterampilan. Nah, hal ini itu sesuai dengan tuntutan yang ada pada kurikulum yang saat ini sedang dijalankan, yaitu kurikulum Merdeka, yang mana proses penilaian itu
menekankan atau menitik beratkan pada penilaian yang bersifat autentik guna mengukur proses hasil belajar dalam konteks yang nyata, misalkan melalui observasi, ada proyek, dan juga portofolio. Nah, dalam pelaksanaan penilaian ini, guru itu bisa menggunakan berbagai macam alat penilaian yang beberapa di antaranya itu dibagi menjadi dua, ada yang masuk dalam jenis atau kategori tes, ada juga yang dalam kategori non-tes. Beberapa jenis alat penilaian dalam pembelajaran di sekolah dasar, di antaranya, yaitu yang pertama ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini merupakan jenis alat penilaian yang bersifat tes. Nah, pada dasarnya tes tertulis ini bentuknya macam-macam, bisa berupa pilihan ganda, isian, ataupun bahkan uraian. Nah, pada tes tertulis ini fokusnya itu lebih pada aspek kognitif, di mana untuk mengukur pengetahuan atau pemahaman. Nah, tes kognitif ini, tes tertulis ini maksudnya, itu memiliki beberapa kelebihan, di antaranya itu mudah untuk diadministrasikan dan dinilai secara kuantitatif sehingga membuat apa ya, guru itu dalam melaksanakan penilaian menjadi lebih cepat selesai. Terlebih di zaman sekarang itu kan sudah eh, zaman modern di mana penilaian tertulis itu bisa dilakukan dengan teknologi seperti misalnya dengan eh, Google Form, dengan Kahoot, dengan Quizzes, ataupun dengan berbagai macam alat aplikasi yang lain. Yang berikutnya, selain memiliki kelebihan, itu ternyata tes tertulis juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya itu adalah kurang mampu untuk mengukur keterampilan, baik keterampilan praktis maupun sikap, dan rentan mengabaikan kreativitas anak, sehingga yang dinilai itu hanya dari segi pengetahuan dan pemahamannya saja. Nah, yang kedua, jenis alat penilaian yang kedua itu ada observasi. Nah, observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung perilaku, keterampilan, atau sikap siswa selama proses pembelajaran. Nah, berarti melalui observasi ini lebih menitik beratkan pada aspek sikap dan juga psikomotorik. Nah, untuk observasi ini nantinya guru bisa dibantu dengan instrumen berupa daftar cek atau rubrik. Namun pada dasarnya pelaksanaan penggunaan alat penilaian berupa observasi ini itu juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya untuk kelebihannya yaitu mampu menilai aspek yang sulit diukur menggunakan penilaian tes tertulis dalam konteks nyata. Yang kedua untuk kekurangannya yaitu cenderung bisa membuat penilaian menjadi bias atau bersifat subjektif tanpa menggunakan pedoman yang jelas. Dan juga selain itu juga memerlukan waktu yang lebih lama sehingga akan memakan waktu yang cukup banyak dan kurang efisien. Yang ketiga itu penilaian diri. Nah, penilaian diri ini sendiri itu merupakan penilaian yang melibatkan siswa untuk menilai kemampuan mereka terhadap hasil kerjanya masing-masing. Nah, berarti penilaian diri ini lebih cenderung kepada aspek afektif, di mana memiliki kelebihan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan kesadaran siswa dalam belajar dan mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa masing-masing. Namun, penilaian ini juga memiliki kekurangan, yaitu terdapat potensi bias dan kurang objektif tanpa adanya bimbingan yang memadai. Karena kan siswa kan kadang belum tahu kalau misalkan, oh seperti ini itu ternyata belum mampu, tapi dia mengeceknya sudah mampu atau sudah bisa. Padahal kalau menurut guru mungkin ya belum bisa gitu. Yang keempat, itu ada alat berupa portofolio. Nah, portofolio ini bisa menitik beratkan pada dua aspek, yaitu bisa dari segi aspek kognitif, bisa juga dari aspek psikomotorik. Nah, untuk kelebihannya yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan autentik tentang proses belajar yang berkelanjutan serta berkesinambungan. Namun juga memiliki kekurangan yaitu memerlukan waktu dan keterampilan pengelolaan yang cukup serta penilaian bisa menjadi penilaian yang subjektif tanpa adanya rubrik. Kalau di kelas saya itu sudah pernah saya berikan tugas berupa portofolio ini, ternyata estimasi waktunya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Misalkan saya itu
memberikan waktu sebanyak 2 JP, ternyata anak-anak itu dalam waktu 2 JP itu belum bisa menghasilkan hasil portofolio yang saya tugaskan. Jadinya waktunya itu menjadi lebih panjang. Yang kelima itu penilaian kinerja. Nah, untuk penilaian kinerja ini bisa berupa presentasi, eksperimen, atau proyek-proyek lainnya. Ini itu nantinya akan menitik beratkan pada aspek psikomotorik, di mana memiliki kelebihan efektif dalam menilai kompetensi, baik itu kompetensi praktis dan penerapan pengetahuan. Namun memerlukan kriteria penskoran dalam rubrik yang jelas dan butuh waktu yang lebih lama juga untuk penilaiannya. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya untuk menentukan alat penilaian mana yang akan digunakan, itu nantinya setiap guru dapat menggunakan panduan atau kriteria yang bisa diikuti atau menjadi acuan untuk para guru. Yang pertama yaitu memahami indikator dan kompetensi inti dari kurikulum yang digunakan. Yang kedua yaitu menyesuaikan teknik penilaian dengan karakteristik siswa dan konteks kelas. Apakah kelasnya itu kelas gemuk atau kelas yang cukup kecil dan bisa digunakan dan bisa menggunakan berbagai macam alat penilaian atau kondisinya seperti apa. Dan yang ketiga itu menggunakan rubrik penilaian untuk setiap alat agar objektif dan terstandarisasi. Yang keempat, merencanakan penilaian sejak awal agar sinkron dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, merencanakan di sini itu bisa saat kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mendalam begitu. Yang kelima itu menerapkan penilaian baik penilaian formatif ataupun sumatif secara terintegrasi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Esti. Monggo Bu Esti. Untuk materi selanjutnya yakni pengembangan alat penilaian. Di sini pengembangan alat penilaian harus mengikuti prinsip validitas, reliabilitas, objektif, dan praktisan dan keadilan. Ini menurut Ari Kunto pada tahun 2013, alat penilaian yang baik harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Proses pengembangan ini instrumen mencakup beberapa tahap, yaitu tujuan, penyelesaian indikator. Teknik penyusunan instrumen ini meliputi pembuatan kisi-kisi dan menggambarkan hubungan antara indikator dan bentuk penilaian, menyusun rubrik atau menilaikan keterampilan atau produk, serta menyusun butir-butir soal yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Uji coba instrumen diperlukan untuk memastikan validitas, empiris, dan reliabilitas sehingga hasil penilaian dapat dipercaya dan konsisten. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengembangan alat penilaian sebagai berikut, yakni yang pertama, validitas. Validitas menunjukkan sebuah nama alat penilaian yang benar-benar mengukur konsisten atau aspek yang seharusnya diukur. Selanjutnya, reliabilitas. Di sini menunjukkan tingkat kondisi hasil penilaian. Suatu alat penilaian yang dikatakan reliable jika memberikan hasil yang relatif sama ketika diberikan dalam kondisi yang setara. Selanjutnya, yaitu prinsip objektif, yaitu instrumen harus bebas dari bias penilai, terutama untuk menilai non-tes, penggunaan rubrik dapat meningkatkan objektivitas. Selanjutnya, prinsip dari praktikas, yaitu instrumen yang harus mudah digunakan, tidak memakan waktu berlebihan, dan dapat diterapkan sesuai kondisi di kelasnya. Kalau semuanya waktu kita itu hanya 35 menit di waktu pagi, itu kita harus benar-benar bisa mengondisikan waktunya. Dan untuk
menginstruksikan pada anak-anak itu agar, "Oh, ayo nak, gimana? Waktunya sudah sempit, ayo gimana kita lebih cepat cara pengerjaannya." Mungkin seperti itu. Selanjutnya, keadilan. Instrumen harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk menunjukkan kemampuan kemampuan mereka tanpa memihak kelompok tertentu. Jadi, semuanya kita berkeliling dalam kelompok, satu kesatunya kita harus benar-benar mengawasi mereka dan memberikan instruksi yang sama atau pendampingan yang baik untuk semua kelompok. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah pengembangan alat penelitian yang valid dan reliable. Pengembangan instrumen penilaian ini dilakukan melalui beberapa tahap sistematis agar instrumen yang dihasilkan sangat berkualitas. Itu yang pertama, langkahnya menentukan tujuan penilaian. Guru harus menentukan kompetensi yang ingin diukur sesuai CP pembelajaran dan KD. Penilaian dapat berfokus pada pengetahuan sikap atau keterampilan. Selanjutnya, mengidentifikasi indikator pencapaian. Itu indikator dirumuskan menjadi perilaku atau kemampuan terukur yang ditunjukkan siswa. Selanjutnya, menentukan jenis dan bentuk penilaian. Pemilihan bentuk penilaian harus sesuai dengan kompetensi. Salah satunya pilihan ganda atau uraian untuk kognitif, observasi dan jurnal untuk efektif, penilaian kinerja untuk psikomotorik. Selanjutnya, menyusun kisi-kisi instrumen itu merupakan pedoman untuk penyusunan soal atau rubrik. Kisi-kisi ini memuat seperti KD, indikator, level kognitif, bentuk, instrumen, jumlah butir soal, serta kriteria penilaiannya. Selanjutnya, menyusun instrumen penilaian. Instrumen disusun sesuai dengan kisi-kisi. Untuk soal, guru menyusun butir-butir dengan memperhatikan tingkat kesukaran dan daya pembeda. Jadi salah satunya kita harus memang benar-benar memperhatikan untuk tingkat kesukaran dan daya pembedanya. Untuk selanjutnya, melakukan uji coba instrumen. Uji coba dilakukan pada siswa yang memiliki karakteristik yang mirip dengan kelompok sasaran agar diperoleh data validitas dan reliabilitas. Untuk selanjutnya, menganalisis hasil uji coba. Yang pertama itu validitas butir, reliabilitas tes, tingkat kesukaran, daya pembedaan, dan efektivitas atau untuk pilihan ganda. Melakukan revisi instrumen. Revisi berada di hasil analisis seperti mengganti butir yang tidak valid, memperbaiki kalimat soal, atau menyesuaikan rubriknya. Selanjutnya, menerapkan instrumen yang sudah disempurnakan. Untuk selanjutnya, ini ada teknik penyusunan instrumen penilaian, yakni penyusunan rubrik penilaian. Rubrik merupakan alat penilaian yang berisi kriteria dan deskripsi tingkat pencapaian siswa. Rubrik juga digunakan terutama untuk menilai keterampilan seperti keterampilan, sikap, dan hasil kerja siswa. Sedangkan jenis rubriknya itu ada rubrik holistik dan rubrik analitik. Salah satunya rubrik holistik itu menilai keseluruhan hasil kerja siswa secara umum, sedangkan rubrik analitik itu menilai berdasarkan aspek-aspek terperinci seperti aspek yang dinilai, deskripsi setiap tingkat pencapaiannya, skor atau nilai. Selanjutnya, menyusun kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi merupakan pedoman penyusunan instrumen penilaian agar soal atau rubrik itu lebih terarah. Kisi-kisi yang harus dimuat itu salah satunya kompetensi, indikator, materi pokok, level kognitif, bentuk soal atau teknik penilaian, dan jumlah atau aspek yang dinilai. Selanjutnya, penyusunan soal.
Seperti soal pilihan ganda, itu yang pertama itu STEM, pokok soal harus jelas, opsi harus homogen dan logis, kunci jawaban tidak boleh dapat ditebak, hindari kalimat terlalu panjang dan menyesatkan. Ya, maksudnya kalimat yang bertele-tele mungkin membuat anak-anak itu bingung. Maksudnya soal ini seperti apa toh? Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya soal uraian. Seharusnya soal harus menentukan proses berpikir siswa. Itu ada lots, ada juga soal HOTS. Kriteria penilaian harus jelas melalui rubrik. Untuk selanjutnya soal praktik atau kinerja. Soal menuntut siswa melakukan sesuatu, tindakan atau prosedur. Lalu kriteria yang dinilai menggunakan rubrik analitik. Untuk yang terakhir itu uji coba dan revisi alat penilaian. Pertama itu uji coba instrumen. Uji coba penting untuk memastikan kualitas instrumen sebelum digunakan. Eh, Salah satunya validitas empirik. Lalu analisis hasil uji coba. Hasil uji coba analisis menggunakan teknik statistik seperti kolerasi produk untuk validitas, untuk reliabilitas. Analisis kualitatif juga dapat dilakukan pada instrumen non-tes seperti memastikan rubrik mudah dipahami oleh guru. Lalu selanjutnya instrumen siap digunakan. Instrumen siap digunakan setelah revisi dinyatakan siap digunakan secara resmi untuk penilaian pembelajaran. Pengembangan alat penilaian ini merupakan proses kritis untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan guru menghasilkan data yang benar-benar akurat, valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Eh, Demikian, Mbak Dana. Materi berikutnya berkaitan dengan strategi meningkatkan akurasi dan objektivitas penilaian di SD akan disampaikan lagi oleh Pak Candi Budi. Monggo Pak Candi. Baik, terima kasih Mbak Avel. Untuk strategi meningkatkan akurasi dan objektivitas penilaian di SD, untuk definisinya bahwa akurasi dan objektivitas merupakan aspek penting dalam penilaian. Subjektivitas sering terjadi terutama dalam penilaian non-tes. Untuk menguranginya, guru perlu menggunakan rubrik penilaian, pedoman observasi, dan standar penilaian jelas. Nah, ketika kita mengajar di kelas pun juga bahwa akurasi dan objektivitas penilaian ini akan sangat terbantu dengan rubrik penilaian. Dengan rubrik penilaian yang bagus, maka ketepatan dalam penilaian untuk semua murid yang di sekolah akan lebih baik seperti itu. Makanya perlunya adanya objektivitas dan penilaian seperti itu. Untuk strateginya terdiri dari 3. Yang pertama, cara mengurangi subjektivitas dalam evaluasi. Nah, kita sendiri juga sudah memahami bahwa ketika di kelas pun kita sepakat bahwa tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran bukan sebatas nilai, namun lebih dari itu. Bagaimana seorang guru ketika mengajar perlu kita juga memahami prosesnya, karena semua juga tidak instan. Jadi perlunya rubrik yang ini adalah untuk meminimalisir penilaian yang kurang tepat. Dengan rubrik yang jelas, kemudian dengan persiapan yang baik, maka penilaian di kelas untuk semua siswa akan lebih tepat seperti itu. Tidak terlepas dari tujuan pembelajaran, bahwa inti dari sebuah pembelajaran di kelas adalah tujuan pembelajaran. Ketika kita membuat modul ajar pun, sesuatu hal yang paling pokok dan yang perlu kita sampaikan di awal adalah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai di setiap jam pelajaran. Nah, nanti guru bisa mengevaluasinya ketika di
hasil akhir, bisa berupa nilai di kognitif atau di karakternya, di afektif, dan juga penilaian yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua, penggunaan rubrik dan penilaian formatif. Nah, penggunaan rubrik ini bisa dikatakan sebagai alat ukur yang terbaik. Karena dengan rubrik yang baik, maka strategi dari guru di kelas akan terlihat lebih efektif dan efisien. Kemudian juga penilaian formatif. Nah, untuk penilaian formatif ini kita sepakati bahwa guru pasti melakukan penilaian formatif ini terkadang di satu bab atau subbab atau yang lainnya. Beda lagi kalau kita menilai di sumatif ya, biasanya di akhir semester seperti itu. Nah, penggunaan rubrik ini juga kaitannya sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami dan bisa diterapkan di kelas dengan baik seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah peran guru dalam menjaga integritas evaluasi. Nah, bagaimanapun juga guru di era digital ini dan juga era modern ini, bahwa guru harus selalu belajar dan belajar mencari ilmu sebanyak mungkin yang Sepertinya Pak Candi sedang susah sinyal Pak karena kondisinya hujan, jadi saya lanjutkan saja nggih. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu integrasi sistem evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di SD. Nah, pada dasarnya integrasi sistem evaluasi itu adalah sebuah proses untuk dapat menghubungkan antara evaluasi dengan perbaikan pembelajaran secara sistematis dan juga berkelanjutan. Nah, hal ini itu berfungsi sebagai umpan balik atau feedback yang konstruktif serta menjadi alat pengambilan keputusan penting bagi guru, siswa, dan juga pemangku kepentingan di sekolah. Nah, integrasi sistem evaluasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara atau beberapa proses. Yang pertama, yaitu menghubungkan hasil evaluasi dengan perbaikan pembelajaran. Nah, hasil evaluasi itu wajib dianalisis untuk dapat mengidentifikasi di mana kekuatan, di mana kelemahan dalam proses pembelajaran yang sudah terlaksana. Nah, nantinya guru bisa menggunakan informasi ini untuk merencanakan atau merancang strategi dan metode pembelajaran yang lebih sesuai lagi dan lebih dibutuhkan atau sesuai juga dengan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik siswa yang tentunya itu unik di dalam setiap kelasnya. Nah, yang kedua, itu evaluasi sebagai umpan balik dan juga sebagai alat pengambilan keputusan. Nah, evaluasi yang sudah kita dapatkan itu nantinya yang meliputi evaluasi diagnostik, formatif, dan juga sumatif ini nantinya akan memberikan kita umpan balik atau feedback yang memungkinkan perbaikan secara terus-menerus. Nah, guru itu dapat menggunakan data-data yang dihasilkan untuk mengatur strategi pembelajaran yang tepat dan juga menilai pencapaian tujuan secara komprehensif, di mana nantinya data evaluasi ini juga akan menjadi salah satu basis atau dasar bagi sekolah dalam mengambil keputusan, misalkan berkaitan dengan pengembangan kurikulum, kebutuhan pelatihan untuk guru, atau alokasi sumber daya yang lain. Nah, intinya sistem evaluasi ini nantinya akan mendukung keputusan yang berbasis bukti atau evidence-based decision untuk dapat meningkatkan berbagai macam mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, itu menerapkan sistem evaluasi berkelanjutan di sekolah dasar. Nah, sistem evaluasi berkelanjutan itu meliputi beberapa siklus penilaian terstruktur. Nah, kalau di dalam sistem penilaian itu ada sistem penilaian diagnostik, lalu ada formatif, dan juga ada sumatif. Atau diagnostik itu merupakan penilaian di awal pembelajaran yang mana dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal siswa, lalu dilanjutkan dengan asesmen formatif yang dilaksanakan selama proses pembelajaran dilaksanakan. Nah, misalnya melalui observasi, penilaian proyek, atau juga
bentuk-bentuk penilaian yang lain. Nah, hal ini itu nantinya dapat digunakan untuk umpan balik dan perbaikan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara terus-menerus. Yang ketiga itu ada asesmen sumatif atau asesmen yang dilaksanakan di akhir periode, baik itu periode bab atau di periode semester. Misalkan melalui portofolio ataupun melalui tes tertulis sumatif lainnya. Nah, eh, tes atau asesmen sumatif ini nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi akhir secara menyeluruh yang telah dilaksanakan oleh siswa. Nah, pada dasarnya itu nantinya sekolah harus bisa mengadopsi dan memvariasikan alat penilaian atau alat evaluasi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan konteks lokal yang ada di daerah tempat siswa berada tersebut. Sehingga pengintegrasian evaluasi ke dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar ini juga nantinya akan mendukung berbagai pengembangan hal yang ada di luar pembelajaran atau hal-hal yang dapat mendampingi kegiatan pembelajaran seperti misalnya dimensi profil lulusan dan juga dimensi-dimensi atau penilaian sikap yang lain begitu. Nah, berikutnya untuk presentasi dari kelompok 5 kami cukupkan terlebih dahulu. Berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memiliki berbagai pertanyaan, monggo dipersilahkan. Bentar Mbak Dana, Oke, Prof. Gimana, Prof? saya tak memberikan dulu, nggih, buat pengantar dulu. Oke, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi yang kita bahas yang hari ini adalah sistem evaluasi pembelajaran di SD gitu, guys. Ya, jadi anggotanya ini kelompok 5, guys. Udah Oke, Prof. Navel, Kelompok 5, Avelar, Prof. kemudian Bu Oke, Esti Prof. dan Kelompok Pak 5. Candi tadi. J. Jadi ini kan sistem. Jadi sistem itu apa? Sistem itu kan mekanisme ya. Jadi mekanisme tentunya tidak sekedar mekanisme, tapi mekanisme yang terencana, begitu, terstruktur, dan juga sistematis itu loh. Nah, dalam konteks ini sistem evaluasi berarti mekanisme yang terencana, terstruktur, dan sistematis terkait dengan apa? Evaluasi. Jadi, berarti kan yang terkait dengan evaluasi apa? Ya tadi sudah disinggung. Yang pertama adalah pengembangan instrumen, setelah itu nanti pengumpulan data, setelah data diperoleh, melakukan analisis dan juga interpretasi hasil begitu ya. Kemudian diakhiri dengan pelaporan atau pemanfaatan dari hasil evaluasi itu. Jadi memang kalau kita lihat di evaluasi pembelajaran itu berarti kan evaluasi yang terkait dengan proses dan hasil gitu ya. Jadi kalau kalau yang ini sebenarnya kan dua, tapi kita kan fokusnya pada evaluasi belajar sebetulnya ya, evaluasi hasil belajar. Jadi kalau evaluasi pembelajar berarti lebih luas, jadi termasuk proses pembelajarannya ya. Di bagaimana apa kelengkapan sarana, bagaimana proses pembelajaran, hubungan dan seterusnya. Tapi yang kita kaji ini maksudnya adalah evaluasi hasil belajar atau evaluasi belajar. Tapi sering disebut dengan evaluasi apa? Belajar itu. Jadi kalau evaluasi belajar atau evaluasi hasil belajar kan pasti ada tiga itu. Jadi aspek kognitif, ada aspek apa? Afektif dan ada aspek kognitif, Psikomotorik. afektif dan Psikomotorik, Prof. psikomotorik, psikomotorik nah itu. Nanti kalau saudara membuat tesis, kalau misalnya yang saudara ukur itu hanya aspek kognitif, itu saudara langsung saja gunakan istilah prestasi belajar itu ya. Jadi hanya kognitif, tapi kalau mau mengungkap tentang aspek kognitif, aspek psikomotorik dan aspek sikap, ya gunakan istilah hasil belajar. Tapi kalau kalau yang diukur adalah apa? Aspek kognitif dalam arti pengetahuan, pengetahuan, kemudian mulai dari yang rendah itu ya mengetahui, memahami sampai mengevaluasi atau aspek kognitif berarti langsung saja digunakan istilah apa tadi? Res,
prestasi belajar gitu loh. Jadi kalau evaluasi program itu ya jadi program pembelajaran itu artinya apa ya? Ini jadi mengukur seberapa program pembelajaran itu mencapai tujuan gitu. Ya intinya tadi jadi mengumpulkan data, mengambil keputusan, dan biasanya juga digunakan untuk apa? Melakukan perbaikan tadi. Jadi mengumpulkan data itu di dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Ini kalau terkait dengan evaluasi program, ya itu. Kemudian saudara harus bisa membedakan antara apa? Antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Bedanya apa, Mbak Dana? Pengukuran, penilaian, atau assessment, dan juga evaluasi. Bedanya apa? Apa, Mbak? Bagaimana, Prof? Perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kalau yang saya ketahui sepertinya kok penilaian dan evaluasi itu hampir sama ya, Prof. Tapi kalau pengukuran itu lebih ke alat ukurnya nggak sih, Prof? Nah, ya. Jadi kalau pengukuran itu ya intinya kan proses menentukan skor, yang menentukan angka dari suatu objek, atau dalam konteks ini ya angka dari hasil belajar dengan alat ukur ya tadi, misalnya tes, misalnya juga apa, kan bisa tertulis, bisa juga yang tidak tertulis ya, jadi ada alat ukurnya, maksudnya itu ya mungkin tes itu. Jadi tes itu kan nanti kan diangkakan, itu kan berarti mengukur dulu. Tidak mungkin kita melakukan evaluasi atau penilaian tanpa didahului dengan pengukuran. Paham? Jadi mengukur atau pengukuran itu proses untuk menetapkan angka tadi ya, atau suatu objek, tapi dalam konteks ini adalah hasil belajar berarti dengan alat ukur. Jadi bisa tes, bisa juga non tes itu. Sedangkan kalau assessment atau penilaian itu ya proses untuk menafsirkan hasil pengukuran tadi ya. Jadi dari hasil skor misalnya 90, maka kan ditafsirkan ya jadi hasil pengukuran itu dengan cara membandingkan apa? Standar tertentu tadi. Jadi harus ada standar kalau kita melakukan apa, proses penilaian itu berarti membandingkan antara hasil pengukuran tadi yang biasanya berupa angka itu, kemudian nanti apa, dibandingkan dengan standar itu. Tadi mungkin ada apa istilahnya, ada rubrik gitu ya. Atau kalau diobservasi berarti kan ada pedoman apa, pedoman observasi misalnya juga. Yang penting ada standar. Jadi standar untuk apa? Untuk menentukan dan sekaligus tadi untuk menginterpretasikan data yang diperoleh itu. Sedangkan evaluasi itu lebih luas. Jadi evaluasi itu sudah mengambil suatu judgment ya. Jadi sudah mengambil suatu keputusan akhir itu ya. Jadi misalnya ya tadi, misalnya kalau nilai 90 berarti itu ditafsirkan berapa? Dibandingkan mungkin dengan apa, dengan standarnya ya. Standarnya kalau 9 itu termasuk misalnya apa? Sangat tinggi misalnya. Setelah itu baru evaluasi, jadi mengambil suatu judgment, keputusan. Jadi misalnya apa ya, mungkin misalnya lulus, tidak lulus itu bisa juga berdasarkan penilaian menilai apa efektivitas suatu program atau proses pembelajaran. Tapi kalau itu evaluasi evaluasi yang proses tadi, evaluasi pembelajaran. Tapi kalau evaluasi hasil ya itu Mbak nggih. Jadi intinya ya memang kita di dalam dalam sehari-hari memang kan istilah penilaian dan apa evaluasi itu kan sepertinya sama ya. Karena itu tidak bisa dipisahkan ketiga-tiganya, antara pengukuran, kemudian penilaian, dan juga evaluasi. Intinya kalau sudah melakukan evaluasi, itu sudah mengambil suatu keputusan ya. Oke, jadi evaluasi hasil belajar itu berarti proses yang apa, yang
sistematis untuk mengukur tingkat apa pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian mengumpulkan informasi tentang hasil belajar, kemudian apa menafsirkannya untuk mengambil keputusan gitu. Jadi memang itu langkahnya seperti itu. Kemudian kalau fungsi utama dari evaluasi hasil belajar apa tadi sudah disinggung ya. Yang pertama itu untuk mengukur apa kemajuan belajar tadi. Jadi mengetahui seberapa dalam, seberapa jauh peserta didik itu telah menguasai materi dan apa dan ini capaian tujuan pembelajaran yang apa yang ditetapkan. Kemudian yang kedua saya kira fungsi untuk tadi memberikan apa feedback tadi, jadi memberikan umpan balik bisa kepada guru, bisa juga kepada orang tua, bisa juga mungkin kepada para siswa tadi ya tentang apa kekuatan dan kelemahan dari para peserta didik itu. Kalau itu evaluasi pembelajaran berarti kekuatan dan kelemahan dari proses pembelajarannya. Yang lain saya kira juga fungsi untuk tadi meningkatkan apa efektivitas pembelajaran. Kemudian juga yang lain adalah mengambil keputusan tadi. Oke itu deh. Jadi itu kemudian tadi disinggung tentang apa evaluasi holistik ya. Evaluasi holistik itu kan sebuah pendekatan ya, pendekatan evaluasi atau penilaian yang apa yang menyeluruh dan terpadu maksud saya yang tidak hanya fokus pada satu aspek tapi kalau di dunia pendidikan ya tiga aspek tadi jadi aspek apa kognitif, afektif dan psikomotorik jadi seluruh komponen ya itu dilakukan evaluasi jadi bisa aspek akademik, aspek sosial, emosional, kreativitas dan seterusnya tapi kalau kalau di apa dijabarkan kan tiga tadi jadi aspek kognitif, aspek apa kognitif, afektif dan psikomotorik. Psikomotorik. Ya, jadi karakter dari evaluasi holistik itu ya saya kira penilaian itu harus apa? Harus menyeluruh ya tadi sudah disinggung. Jadi tidak hanya mungkin semata hasil hasil ujian atau hasil ulangan, tapi juga mempertimbangkan aspek itu misalnya aspek individual ya, misalnya keterampilan, karakter, bisa juga perkembangan pribadi siswa, kedisiplinan dan seterusnya itu banyak. Pendekatannya saya kira juga pendekatan apa? Yang terpadu jadi menggabungkan komponen-komponen ya misalnya terkait dengan kurikulum, proses pembelajaran, bisa juga apa eh, keterlibatan orang tua, bisa juga mungkin kualitas atau kompetensi guru dan seterusnya. Jadi fokusnya kalau kalau holistik itu fokusnya pada proses ya. Jadi lebih menekankan pada eh, proses belajar daripada sekedar hasil akhir dari proses kegiatan itu. Jadi metodenya kan sudah disinggung tadi ada observasi, ada portofolio, dan juga ada menggunakan rubrik tadi. Oke, di pertimbangannya saya kira kalau holistik itu mempertimbangkan aspek individual ya. Karena kita tahu bahwa setiap anak itu pasti punya apa? Punya keunikan ya terkait dengan aspek-aspek apa? Aspek-aspek kemampuan, aspek sikap dan seterusnya. Sehingga apa ya intinya ya itu eh, evaluasi holistik itu ini membantu apa ya membantu para peserta didik itu apa ya istilahnya itu mempersonalisasi pengalaman belajar ya jadi sekaligus tadi mengidentifikasi apa kekuatan dari masing-masing siswa itu di dalam melakukan proses pembelajaran sehingga tujuannya itu saya kira juga kalau holistik itu pasti apa reflektif itu. Jadi refleks itu artinya itu ya berfungsi sebagai alat reflektif ya untuk memahami kekuatan, tantangan, mungkin juga apa pengembangan kompetensi, pengembangan sikap dari para peserta didik itu. Ya itu ya guys, kalau kalau contohnya kalau evaluasi holistik itu saya kira kalau di SD itu misalnya apa ya kalau
dalam pengejaran itu kan ini mungkin eh, dengan mempertimbangkan tadi sudah disinggung mungkin umpan balik dari apa? Dari para peserta didik, mungkin juga teman sejawat, kemudian terkait dengan apa? Aspek pribadi dan juga terkait dengan hasil belajar dari para peserta didik itu. Jadi eh, ragam penilaian holistik itu saya kira tekniknya bisa bermacam-macam ya. Ada tes itu kan macam-macam toh. Ada tes lisan, ada tes apa? Tes lisan, tes tertulis, kemudian tes apa? Tes lisan, tes tertulis dan tes perbuatan ya. Kemudian ada juga mungkin observasi, penugasan, penilaian diri, kemudian penilaian apa? Ini sering disebut dengan peer review, jadi penilaian sejawat itu ya. Dan juga bisa menggunakan apa? Penilaian portofolio itu. Jadi bisa penilaiannya sudah disebut tadi, bisa berdasarkan tujuannya tadi kan ada formatif, ada sumatif, dan ada apa? Formatif, sumatif, dan diagnostik tadi ya. Sedangkan ranahnya ya saya kira tidak tadi sudah singgung tadi, jadi aspek apa? Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan sementara itu Mbak. Kalau pengembangan instrumen memang apa itu saya kira merupakan sesuatu yang harus diperhatikan ya. Karena kan pengembangan instrumen itu kan sebuah proses ya. Jadi sebuah proses yang saya kira juga harus sistematis untuk membuat apa, membuat dan sekaligus mengevaluasi alat-alat penilaiannya itu dibuat setelah itu baru dievaluasi. Jadi melibatkan langkahnya tadi sudah ya. Jadi ada mendiskusikan apa variabel atau konsep, kemudian dari itu dijabarkan menjadi indikator. Setelah itu baru menyusun apa? Kalau sudah ada indikator berarti disusun sebuah item ya, item atau sering disebut dengan butir soal itu. Setelah itu dilakukan uji coba untuk tadi menganalisis apa validitas itu kan artinya itu kesahihan ya. Sedangkan reliabilitas itu adalah ke apa keandalan. Ya. Jadi intinya ya proses uji coba itu untuk memastikan bahwa apa instrumen yang digunakan itu mengukur apa yang seharusnya diukur jadi secara konsisten dan akurat ya. Ya itu ya langkahnya ya langkah-langkah pengembangan instrumen itu sama kalau panjenengan nanti membuat tesis ya jadi langkah-langkah pengembangan instrumen itu pasti yang pertama adalah apa mendefinisikan konsep atau variabel gitu. Jadi menentukan maksudnya itu yang akan diukur itu apa. Jadi misalnya terkait dengan kompetensi, terkait dengan sikap dan seterusnya. Kemudian setelah apa eh, mendefinisikan konsep atau variabel berarti menjabarkan indikator ya. Jadi indikator itu ya lebih spesifik itu ya rinci. Jadi sesuai dengan tujuan tadi pembelajaran yang dirumuskan itu. Setelah itu baru menyusun apa item soal atau sering disebut dengan instrumen itu. Tapi biasanya apa butir-butir soal atau item itu berdasarkan pada ini biasanya dibuat kisi-kisi tadi ya. Jadi kisi-kisi yang jelas itu termasuk nanti juga di apa ada semacam pedoman ya, pedoman untuk menentukan apa skor itu bisa mungkin dengan rubrik tadi. Setelah itu baru di apa dilakukan uji coba begitu. Kemudian baru dari hasil uji coba, sebenarnya uji coba itu kan bisa juga beberapa tahap ya. Jadi termasuk uji awal misalnya bisa juga ini menggunakan apa sering disebut dengan expert judgment itu. Artinya itu uji coba oleh ahli. Jadi bisa juga mungkin kalau di tesis nanti ada uji coba ahli dan juga uji coba untuk praktisi. Bedanya apa Mbak? Itu uji coba ahli dan praktisi itu apa? Bedanya apa?
Ini saudara nanti akan melakukan loh membuat tesis. Kalau tesis jadi apa? Uji coba ahli itu biasanya di dosen, Prof. Ya, Kemudian kalau 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 yang praktisi berarti praktisi itu di guru yang sudah profesional seperti itu, Prof. oke, jadi Yang sudah ahli itu terjun di lapangan oke, langsung. ya. Jadi kalau ahli itu yang terkait dengan teori-teorinya ya. Jadi teori-teorinya ya biasanya kan dosen gitu lah. Tidak selalu dosen tapi dia itu ahli maksudnya. Dalam konteks ini mungkin keilmuannya, tapi kalau yang praktisi itu artinya itu pelaksana, pelaksana kegiatan di bisa mungkin apa pengawas, bisa juga mungkin penilai, bisa juga yang umumnya guru ya. Jadi guru yang sudah apa, yang istilahnya sudah praktisi, yang sudah punya pengalaman itu. Oke, jadi untuk mengukur tadi validitas itu, jadi apakah sudah mengukur apa yang seharusnya diukur itu berarti kan ada validitas ya. Sedangkan untuk konsistensi tadi berarti kan dengan menggunakan apa realitas itu. Jadi mungkin diukur berulang-ulang ya sehingga hasilnya itu acak itu berarti sudah apa menunjukkan bahwa itu alat ukur yang digunakan sudah apa sudah reliable atau dalam konteks ini mungkin sudah andal gitu ya. Ya itu kan biasanya ada tekniknya untuk yang reliabilitas itu. Mungkin dengan perhitungan apa korelasi misalnya juga bisa juga mungkin apa dengan teknik persentase itu ya. Jadi membandingkan kesamaan skor antar tadi antar antar penilai tadi. Mungkin itu enggak. Jadi pengembangan instrumen kan juga tadi jadi baik aspek pengetahuan, keterampilan maupun yang sikap itu. Mungkin itu sementara yang bisa saya tambahkan eh, Mbak Dana, kemudian Bu Esti dan Mas Candi ya. Mas Candi sudah masuk lagi? Belum? Sudah, Terpental. Prof. Sudah, Ini Prof. ada. Sebenarnya sudah, Sudah. Prof. Oh, nggih. Sudah. Ya, itu nggih. Eh, Mohon maaf, Prof. Ini dilanjut ke sesi diskusi tanya jawab atau bagaimana nggih, Prof? Ya berarti dibuka lagi tuh Mbak. Dibuka. Tadi Oh, kan nggih, belum baik. saya kan baru nambahin. Nggih, baik, Prof. Sebelumnya terima kasih nggih, Prof, atas masukan, saran, dan penambahannya yang sangat lengkap tadi, menambah keilmuan yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya yaitu akan dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, ini sudah ada 3 penanya, nggih. Ada Pak Wawan, Bu Femi, sama Bu Rulita. Monggo untuk yang pertama bisa dimulai dari Pak Wawan, mungkin nggih, Pak. Oke, terima kasih sekali Mbak Hafel, Mbak Esti, dan Mas Sandi. Tadi dari kelompok 5 luar biasa sekali sudah pemaparan tentang evaluasi pembelajaran di SD. Tepat sekali berkaitan dengan kita sedang melaksanakan UAS, ya, Mbak Hafel dan kawan-kawan. Nah, biasanya kalau UAS itu untuk mempersiapkan rapot, rapot akhir semester seperti itu, nggih. Biasanya sepanjang minggu itu kita ngoreksi, terus apa namanya kita melakukan penilaian. Di situ juga kita melakukan pengamatan, nggih, ada pengamatan sikap, pengamatan keterampilan. Nah, namun juga itu guru juga melaksanakan refleksi dari beberapa hal. Contohnya apakah siswa itu baik dalam melaksanakan tes pilihan ganda, atau ada yang siswa yang kesulitan menjelaskan konsep, ada juga yang siswa yang tampak aktif tapi belum menunjukkan hasil belajar yang stabil. Karena dari beberapa materi kadang kurang menyentuh pengalaman konkret siswa sehingga hasil belajarnya rendah seperti itu. Nggih. Nah, tapi biasanya di sini guru itu menyusun laporan itu tidak hanya nilai tetapi juga analisis tentang proses belajar, terus kebutuhan remedi, rekomendasi pembelajaran, dan validitas instrumen yang digunakan dalam penilaian.
di sini yang mau saya tanyakan adalah apa menurut kelompok 5 apa pengertian dari evaluasi pembelajaran di sekolah dasar itu? Terus apa fungsi utamanya dan apa tujuan utama dari evaluasi tersebut? Nah, tolong dijelaskan secara lengkap dan rinci. Seperti itu. Oke. Apakah sudah jelas pertanyaan dari Eh, saya, Mbak? mohon Mel? maaf, saya konfirmasi ulang nggih, Pak Wawan. Oke. Jadi pertanyaannya itu pada intinya berarti pengertian dari evaluasi pembelajaran di sekolah dan juga fungsi utama dan tujuannya, begitu nggih, Pak? Oke, betul. Baik, Pak. Terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua mungkin dari Bu Femi, monggo Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, yang ingin saya tanyakan, ketika guru melakukan penilaian di sekolah ya, guru itu sering dihadapkan pada dilema antara efisiensi waktu dan kelengkapan data. Terlebih lagi jika ketika akan melakukan penilaian dengan sistem kombinasi gitu. Nah, menurut kelompok, gimana kombinasi ini bisa dilaksanakan secara efisien dan signifikan berkontribusi pada pencapaian validitas, reliabilitas, dan evaluasi yang menyeluruh terhadap profil siswa. Bisa dipahami? Eh, mohon maaf saya konfirmasi ulang Ibu. Jadi pada intinya berarti pertanyaannya itu bagaimana cara mengkombinasikan penilaian yang dilaksanakan agar efisien, signifikan dan juga berkontribusi pada pencapaian validitas, reliabilitas dan juga evaluasi begitu nih Bu. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama Bu Femi. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Bu Rulita, monggo Bu. Baik, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Ibu terdengar dengan jelas. Iya, baik. Tadi pemaparan yang sangat luar biasa dari kelompok 5. Terima kasih atas pemaparannya. Di sini saya mau bertanya, kita kan sebagai guru itu biasa melakukan 3 penilaian untuk siswa ya. Mbak Afel. Jadi ada penilaian sikap, kognitif atau pengetahuan dan penilaian psikomotor. Nah, di sini biasanya untuk penilaian sikap kita itu kan melalui observasi, sedangkan untuk penilaian produk itu melalui portofolio. Nah, untuk penilaian tersebut itu biasanya kan kita dikritik karena memiliki resiko untuk subjektivitas yang tinggi. Nah, apa langkah konkret yang harus dilakukan guru SD untuk meningkatkan objektivitas dan reliabilitas dari kedua jenis penilaian non-tes tersebut? Mohon izin mengkonfirmasi ya Bu Ruli. Jadi Iya, pertanyaannya baik. itu berarti langkah-langkah agar penilaian itu dapat dilakukan secara konkret untuk meningkatkan objektivitas dan juga reliabilitas dari penilaian non-tes begitu nggih. Tadi contohnya ada Iya, portofolio dan juga penilaian produk. iya, benar. Mbak Afel. Baik, Terima terima kasih. kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Ya. Mohon maaf Prof. Joko dan teman-teman, mohon izin untuk mendiskusikan jawaban sebentar nggih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Pak Wawan akan langsung dijawab oleh Bu Esti. Bu Esti, monggo Bu Esti. Oke, terima kasih untuk Mbak Hafel. Di sini saya eh, ingin mencoba menjawab ya, perwakilan dari kelompok. Menurut kelompok 5 dari pengertian pembelajaran di sekolah dasar tadi, itu adalah pengertiannya proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, lalu menilai, dan menganalisis informasi mengenai pencapaian belajar siswa dan efektivitas proses pembelajaran untuk pengertiannya dari evaluasi. Tadi, sedangkan tujuan utamanya yaitu adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi yang diajarkan
secara menilai keberhasilan metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Lalu selanjutnya untuk fungsi utamanya, yang pertama itu untuk mengukur pencapaian pembelajaran, sejauh mana toh siswa itu telah menguasai kompetensi yang diharapkan sesuai pembelajaran atau kurikulum yang telah kita berikan atau yang telah dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, memberikan umpan balik itu salah satu kita memberikan informasi kepada anak didik kita dan guru mengenai ketentuan dan kelemahan dalam proses pembelajaran mengajar di dalam kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, mengadaptasi kesulitan belajar siswa di area di mana siswa mengalami hambatan, mengalami kesulitan dan kesusahan sehingga dapat diberikan bantuan yang tepat. Semuanya siswa mengalami kesulitan, lalu kita memberikan solusi pendekatan yang terbaik kepada siswa. Lalu selanjutnya menilai efektivitas pengajaran. Ini salah satu metode dan strategi pengajaran yang diterapkan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Jadi melalui menilai efektivitas pengajaran ini adalah salah satu metode dan strategi di mana kita itu bisa tahu atau efektif atau perlu perbaikan untuk anak didik kita. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya pengambilan keputusan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan dalam kurikulum mungkin strategi pembelajaran kita mungkin kurang baik atau anak-anak memang belum paham atau secara bertele-tele mungkin strategi kita yang kita berikan ke anak-anak jadi anak-anak itu mungkin kurang paham dan sedikit lambat untuk menangkap pembelajaran dari kita. Dan selanjutnya pengembangan profesional guru. Kita sebagai guru, kita harus belajar menjadi guru profesional yang baik bagi anak-anak kita. Lalu, ini penjabaran tujuan utama evaluasi pembelajarannya. Saya coba dengan rinci. Yang pertama itu mengetahui tingkat penguasaan materi. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa siswa itu mencapai kompetensi dasar yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kita memang benar-benar tahu atau kita bisa memastikan bahwa siswa itu bisa mencapai kompetensi yang kita targetkan. Tujuan yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan hasil evaluasi, kita dapat memperbaiki metode pengajaran agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Semuanya kita kemarin itu memberikan metode dengan ceramah. Mungkin anak-anak mungkin merasa ngantuk, bengong, atau lesu. Dan kita harus belajar lebih efektif lagi. Kita mungkin bisa pakai model pembelajaran, kita pakai alat peraga yang sesuaikan dengan pembelajaran kita, atau kita pakai kita selipkan dengan ice breaking dan macam-macam cara untuk membangun dan memotivasi siswa agar siswa itu lebih efektif untuk belajar dan sesuai kebutuhan siswa di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kita memberikan umpan balik yang membangun agar siswa termotivasi untuk belajar lebih baik. Jadi kita memberikan umpan balik, kita menanyakan, mereka jawab apa yang mereka dapatkan dari penjelasan kita, dan kita memberikan respon yang baik atau jawaban yang baik agar anak-anak itu lebih paham. Untuk yang tujuan keempat, menentukan kelulusan dan perkembangan siswa. Jadi di sekolah dasar itu sebagai dasar dalam menentukan apakah siswa layak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
menentukan kelulusan dan perkembangan siswa. Jadi di kelas 6 itu diadakan evaluasi, itu kita kan mempunyai target. Oh, gimana toh nilai berapa kira-kira anak itu bisa lulus atau melanjutkan ke jenjang berikutnya, semuanya MTS atau SMP seperti itu. Mendukung yang tujuan kelima, mendukung pengembangan kurikulum. Data dari evaluasi membantu dalam pengembangan dan menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dan efektif. Jadi kesimpulan dari jawaban yang kami berikan, yakni evaluasi pembelajaran di SD merupakan aspek penting yang tidak hanya bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Dengan seperti itu, evaluasi yang tepat, proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif, ceria, dan membuat anak-anak itu mungkin lebih paham dan bahagia, dan hasil belajar siswa dapat meningkat secara optimal. Mungkin hanya itu Pak Wawan yang bisa saya sampaikan untuk jawabannya. Mohon maaf Pak jika ada kurangnya. Oke, terima kasih sekali jawabannya Mbak Esti, sangat lengkap, luar biasa. Jadi intinya adalah apa nggih, untuk pengertian dari evaluasi itu adalah proses sistematis pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran serta memberikan umpan balik bagi pengambil keputusan pembelajaran. Seperti itu, nggih. Sangat lengkap tadi jawaban dari Mbak Esti. Terima kasih sekali. Sama-sama Mas Iman. Baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau belum ada yang ingin menambahkan, kami lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, nggih. Untuk pertanyaan yang kedua tadi ada dari Mbak Femi, yaitu berkaitan dengan bagaimana sih cara agar kombinasi antara alat penilaian itu dapat dilaksanakan secara efisien dan signifikan serta berkontribusi pada pencapaian validitas, reliabilitas, dan juga evaluasi yang menyeluruh terhadap profil siswa. Nah, untuk pertanyaan ini akan langsung saya jawab. Jadi pada dasarnya itu kombinasi penilaian yang efektif di sekolah dasar itu harus menggabungkan kekuatan penilaian baik itu penilaian formatif untuk pembelajaran dan umpan balik yang segera dan juga penilaian sumatif untuk pelaporan hasil akhir serta mengintegrasikan penilaian yang sifatnya itu mengacu pada kinerja atau produk yaitu non-tes dengan penilaian tes yang nantinya itu dapat menilai berbagai aspek dalam hasil belajar yang nantinya akan kita nilai. Nah, kunci untuk efisiensi ini nantinya itu terletak pada integrasi dan penggunaan data yang sama untuk berbagai tujuan penilaian. Nah, guna mendukung kombinasi yang efisien dan signifikan itu nantinya guru bisa menerapkan beberapa langkah yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama langkahnya itu adalah menggunakan sistem pencatatan yang sama dengan aspek pencatatan terpadu. Nah, nantinya itu sistem pencatatan yang sama untuk berbagai data formatif, misalnya hasil kuis harian, lalu ada exit ticket kuis pada saat anak-anak mau pulang itu, dan juga data sumatif misalnya nilai ulangan akhir bab itu nantinya dapat digabungkan. Jadi data formatif yang terstruktur dengan baik itu nantinya langsung dapat menjadi bukti capaian sumatif secara parsial. Nah, yang kedua itu dilihat dari aspek penugasan ganda. Nah, untuk aspek penugasan ganda ini nantinya guru dapat membuat rancangan satu tugas yang dapat berfungsi secara ganda, yaitu untuk menilai pemahaman konsep, baik itu konsep sumatif sekaligus mengamati proses kinerja atau sikapnya siswa. Jadi, dalam penugasan yang diberikan nantinya bisa menilai beberapa aspek seperti aspek tadi ada afektif, kognitif, juga psikomotorik. Nah, contohnya
siswa itu bisa diberi proyek membuat poster. Nah, posternya itu kan berupa produk ya. Nanti di dalam poster itu bisa dinilai dari segi keterampilan dan juga sikap apabila poster itu dilaksanakan di sekolah. Jadi kita bisa langsung observasi langsung bagaimana sikap siswa saat proses pengerjaan berjalan. Yang ketiga itu dilihat dari aspek umpan balik yang tepat, di mana nantinya eh, Bapak Ibu guru itu bisa menggunakan alat bantu digital sederhana seperti misalkan polling atau kuis cepat untuk menilai penilaian formatif yang menyediakan umpan balik instan kepada siswa tanpa memerlukan koreksi manual yang lama dari guru. Bahkan nanti kalau anak-anak menjalankan tes secara apa ini secara polling cepat atau kuis cepat itu nantinya hasilnya akan keluar sendiri melalui berbagai aplikasi yang ada seperti yang tadi saya sampaikan, ada Google Form, ada Quizzes, ada Kahoot dan yang lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru itu sudah tidak perlu mengoreksi satu-satu lagi, sudah langsung muncul nilainya sehingga akan membantu mengefisienkan waktu yang diperlukan untuk melakukan penilaian secara kombinasi itu. Baik, itu tadi untuk pertanyaan dari Mbak Femi. Oh ya, eh, berikutnya akan saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rulita, yaitu tentang penilaian sikap melalui observasi dan portofolio agar tidak terjadi subjektivitas atau untuk meningkatkan objektivitas serta reliabilitas dari kedua penelitian non-tes itu. Nah, pada dasarnya itu penilaian sikap baik melalui observasi dan juga melalui penilaian produk melalui portofolio itu memang rentan terhadap subjektivitas, ya. Terlebih kan eh, tidak dipungkiri kadang kan kita di kelas juga merasa anak ini kok cenderung lebih pintar. Mungkin ada guru yang merasa kalau dia nilainya sampai jelek itu nggak mungkin gitu ya. Jadinya cenderung mengarah ke hal-hal yang subjektivitas. Nah, untuk dapat menghindarinya dan untuk meningkatkan juga nilai daripada objektivitas atau kesamaan hasil penilaian antara penilaian yang berbeda dan juga reliabilitasnya, guru itu perlu mengambil langkah-langkah yang konkret dan juga berfokus pada standarisasi, transparansi, dan juga dokumentasi proses penilaian. Misalnya, itu pada penilaian observasi, itu guru bisa melakukan fokus penilaian itu pada eh, fokus standarisasi kriteria, di mana nanti dapat dilakukan dengan menyusun rubrik atau skala penilaian yang jelas. Nah, guru itu bisa membuat indikator perilaku dengan lebih spesifik dan juga operasional untuk mencapai setiap aspek yang dinilai. Misalkan, kadang kan di dalam rubrik itu hanya mencantumkan kriteria anak memiliki sikap atau sifat yang sopan. Nah, itu kan belum terlalu spesifik ya sopannya itu seperti apa, kriteria sopan itu dikatakan sopan itu seperti apa. Nah, mungkin bisa diperdalam lagi misalkan dengan menggunakan kata-kata yang lain, misalkan mengucapkan terima kasih atau tolong itu kan salah satu bentuk juga dari kesopanan. Nah, lebih diperinci lagi dalam membuat rubrik yang dibuat oleh guru, serta nantinya itu juga harus didefinisikan dan dideskripsikan perilaku yang dapat diamati daripada kriteria yang di rubrik tadi. Yang kedua itu ada aspek penyamaan persepsi. Jadi nanti guru itu dapat melakukan kalibrasi dan juga pelatihan. Nah, jika memungkinkan, itu nanti guru juga bisa melakukan observasi bersama dengan guru lain atau peer assessment. Jadi nanti yang observasi itu nggak cuma kita, tapi dibantu juga sama guru lain sehingga nantinya hasilnya itu bisa di-compare dan kita dapat mencapai titik kesepakatan interpretasi terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Aspek yang ketiga yaitu sistemisasi pencatatan, di mana nanti itu guru dalam melakukan penilaian itu menggunakan format catatan anekdot yang terstruktur. Nah, catatan fakta perilaku yang diamati secara deskriptif tadi itu sesuai dengan konteks kejadian dan tanpa interpretasikan melalui emosional di awal, sehingga nantinya interpretasi yang dilakukan itu akan mengacu pada rubrik yang telah disusun. Yang terakhir itu aspek yang keempat ada frekuensi dan sampling. Nah,
guru itu bisa melakukan observasi berulang dan tersebar. Jangan hanya menilai ada satu momen saja, tetapi bisa mengumpulkan data observasi dari berbagai waktu, berbagai situasi, dan juga berbagai konteks. Misalkan ketika pembelajaran di dalam kelas, anak itu seperti apa, nanti diajak keluar, anak itu seperti apa, saat kerja kelompok, nanti anak juga memiliki sikap yang seperti apa. Nah, nantinya dari berbagai waktu, berbagai situasi, dan berbagai konteks tadi, kita akan mendapatkan gambaran sikap yang lebih stabil dan juga lebih representatif terhadap penilaian yang kita laksanakan. Nah, dengan mengimplementasikan aspek-aspek dan juga langkah-langkah tadi, itu guru juga dapat mengubah penilaian observasi dan juga portofolio dari sekedar mungkin hanya memberikan kesan atau pendapat saja menjadi pengukuran yang terstruktur dan juga memiliki bukti yang akurat, sehingga nantinya itu dapat membantu dalam meningkatkan objektivitas dan juga reliabilitas secara signifikan. Begitu. Nah, untuk 3 pertanyaan tadi sudah terjawab Gih dari kelompok kami. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup gak ini sudah hampir. Ini ada yang mau bertanya lagi, masih Ya mungkin dilanjutkan atau ya, gimana, singkat Prof? saja. Oke. Oh ya, tadi Mbak Ana jadi bertanya tidak, Gih, Mbak? Iya, jadi Mbak. Iya, monggo Mbak. Apakah suara saya terdengar, Mbak Dana? Masih kurang keras, Mbak, agak ke- kecil, suaranya masih kecil. Kalau seperti ini, Mbak Dana? Masih kurang keras, Mbak. Mohon maaf. Saya chat aja ya, Mbak ya. Oh iya, boleh-boleh, Mbak. Iya. Monggo. Gak jadi tuh Mbak Nur Hidayah. Jadi bertanya, Pak, tapi nanti dikirim lewat chat karena suaranya terlalu kecil. Loh ini sudah belum ya? Oh, belum, Prof. Itu tadi feedback dari Bu Femi. Nggak ada. Nah itu. Ini Prof baru saja muncul. Baik, mohon izin membacakan Gih, Prof dan teman-teman semua. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ana Nur Hidayah. Izin bertanya, dalam strategi meningkatkan akurasi dan objektivitas penilaian di sekolah, sebut peran guru yang efektif dan efisien di era modern dan zaman digital saat ini. Baik, pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Pak Candi. Pak Candi, apakah bisa Pak? Baik, Mbak Avel, apakah suara Monggo saya Pak. terdengar, teman-teman? Terdengar Pak, terdengar dengan jelas. Baik, Ya, nggih. jelas, Pak. Mohon maaf karena di sini sedang petir, jadi saya off cam tadi sempat terbental juga. Mohon maaf, nggih, Prof. Joko dan teman-teman. Baik, saya akan langsung mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ana, nggih. Tadi dari Mbak Ana bertanya tentang eh, pada intinya meningkatkan akurasi dan objektivitas penilaian di sekolah dasar dan bagaimana peran guru di era modern ini agar apa bisa apa efektif seperti itu nggih, kurang lebih seperti itu nggih Mbak Ana nggih. Bahwa kita sepakati bersama bahwa juga dalam realitanya guru ini dituntut untuk menguasai dan mengintegrasikan alat serta
platform digital dalam proses penilaian, dimulai dari perencanaan sampai pelaporan, di mana seorang guru juga di awal juga membuat modul ajar, kemudian bagaimana guru bisa mencari strategi, kemudian model metode yang tepat sehingga hasil belajarnya dari afektif, psikomotor, dan kognitif tercapai seperti itu. Pada dasarnya strategi guru ini, guru harus aktif dan kekinian. Seperti contoh halnya ketika kemarin sedang boomingnya ketika satu sekolah mendapatkan smartboard, Mbak Ana, dan juga mungkin teman-teman sudah mendapatkan smartboard. Nah, smartboard ini luar biasa efeknya. Ketika smartboard itu sudah sampai di SD kami juga sudah membiasakan setiap hari, teman-teman. Jadi kita buat jadwal kunjungan perpustakaan, selain membaca buku literasi, kemudian juga anak-anak belajar tentang smartboard sebagai guru, sebagai pembimbing. Di situ juga guru juga menawarkan berbagai produk baru seperti tadi yang disampaikan Mbak Avel dan Mbak Esti tentang bagaimana cara penggunaan Quizzes, Kahoot, Mentimeter, kemudian Google Form dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya guru harus aktif dan kekinian seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya bahwa guru harus aktif dan kekinian dalam menghadapi era modern. Dengan adanya smartboard ini, harapannya guru lebih aktif dan juga bisa mengajarkan pada siswa bahwa banyak sekali platform digital maupun era digital ini bisa dipelajari di smartboard itu. Jadi guru harus aktif dan juga kekinian. Dari kami hanya itu, Mbak Ana, apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima, Mas Sandi. Terima kasih atas jawaban, Mas Sandi. Oke, sama-sama Mbak Ana. Jawabannya sangat jelas dan sangat mudah dipahami. Terima kasih, Mas Sandi, Mbak Dana. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dan juga diskusi serta tanya jawab dari kelompok 5. Kurang lebihnya kelompok 5 mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih kelompok 5 ya yang sudah menyajikan secara bagus dan juga memberi tanggapan secara sempurna. Ya. Jadi untuk Pak Mas Pawan tadi saya kira sudah jelas ya, jadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau fungsinya memang untuk apa? Untuk mengukur ya kemajuan belajar, misalnya juga sebagai umpan balik, bisa juga untuk mengukur apa efektivitas pembelajaran, bisa juga di dalam rangka apa pengambilan keputusan kan. Kalau tujuannya ya yang jelas itu ya kan untuk tadi, jadi seberapa baik siswa itu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Intinya kan itu yang tujuan utamanya. Oke, kemudian untuk Mbak Penny tadi saya kira sudah ya kombinasinya ya saya kira harus mengkombinasikan antara beberapa alat tes tadi baik yang tes maupun yang non tes itu ya. Kalau itu digabung saya kira kan apa akan bisa memperoleh apa hasil yang maksimal dan juga ada menjaga objektivitas tadi. Mbak Rulita saya kira juga begitu. Jadi apa? eh jadi ini kan intinya tadi supaya guru itu di dalam menilai objektif gitu ya Mbak Rulita ya. Ini Mbak. Jadi kalau itu ya intinya tadi, jadi ada pedoman yang jelas, jadi tidak ngarang itu ya, tapi ada pedoman untuk menilai itu, ada rubriknya, ada standar penilaiannya, walaupun sederhana tetap harus ada standarnya ya. Dan yang tiga hal pentingnya ya ini soal apa? Soal integritas ya, integritas dari guru itu ya kira menjadi faktor yang menentukan di dalam rangka menjaga objektivitas ya. Jadi kalau sudah ada rubriknya tapi integritas guru tidak maksimal ya saya kira juga akan apa? Akan mungkin tingkat objektivitasnya bisa juga mungkin kurang kurang bagus itu. Itu Bu bisa Pak Bu Nurita yang terakhir tadi kalau di era digital memang kan sebetulnya bisa menggunakan penilaian-penilaian yang melalui anu ya. Jadi tidak manual tapi sudah berbantuan apa alat penilaian itu. Kalau di
Di perguruan tinggi kan sudah itu menggunakan penilaian kinerja guru itu semuanya berbasis apa digital. Jadi tidak menilai melalui portofolio mungkin tertulis itu enggak jadi langsung. Dan ada rubriknya. Jadi kalau semuanya itu ada, saya kira akan terjaga itu tingkat apa akurasi dan objektivitas itu. Itu mungkin Mas ya, jadi bisa mungkin dimulai dengan apa menggunakan media-media yang apa media dalam konteks ini mungkin di era digital ya berbantuan internet maksudnya di dalam penilaian itu mungkin akan lebih apa terjaga tadi Mbak Ana tadi ya. Jadi peran gurunya kan itu di peran guru ya saya kira harus menjaga objektivitas dalam arti ya dia selalu harus belajar ya supaya di dalam memberikan penilaian itu harus secara objektif itu. Mungkin itu mungkin tambahan dari saya. Ini sudah malah lebih 2 menit. Saya presentasi dulu, guys. Nah, yang tidak masuk itu yang siapa, Mbak? Fadilah, Prof. Mbak, Mbak Tardila, nggih. yang nomor 15 itu ya. Nggih, Prof. Lainnya masuk semua tuh. Masuk Prof, semua, hadir Prof. semua, Prof. Ini pertemuan ke-14 berarti ya. Berarti tinggal satu kelompok, Mbak. Halo? Iya, Prof. Ya? Oke, Prof. Tinggal satu kalau Masih satu kelompok. Iya, tinggal satu kelompok, Prof. Oke, berarti minggu depan ya. Ini juga pertemuan perkuliahannya itu tanggal 15 sudah. Kalau yang S1 minggu depan sudah apa minggu tenang ya. Kalau di pasca nggak ada minggu tenangnya ya. Diserahkan dosennya. Jadi sekaligus untuk minggu depan saya beri tugas untuk sebagai pengganti apa? Pengganti UASnya ya. Sehingga minggu depannya lagi ya nggak usah ketemu tapi saudara mengerjakan tugas. Nomor berapa? Nomor 15 nih. Nggih, Prof. Fadila Nur Naini nih nggih. Nggih, Prof. Ya sudah saya validasi nanti tolong di apa? Ya sudah saya input maksudnya nanti tolong di apa? Divalidasi ini salah satu. Validasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk atau yang saya tambahkan nanti. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kelompok 5, Mbak Dana, Mbak Isti, dan Mas Candi. Nggih. Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat, nggih, selalu sukses. Nggih. Amin. Nah, tutup. Amin. Kalau mau diambil gambarnya dulu, nggak apa-apa. Baik, Prof. Sudah, Prof. Gampang. Terima kasih Mbak Dana. Iya, Prof. Sami-sami. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Terima kasih, Prof. Joko. Terima kasih Sehat selalu, banyak, Prof. Prof. Nggih. 15.30 ke rumbel yang lain. Nggih, Monggo. Prof. Nggih, Prof. Terima kasih banyak. Teman-teman, Urung, nah proposal urung. saya Nah, mau tanya. apa itu? Tanya apa, Mbak? Ternyata tuh ini kalau berdasarkan RPS tuh masih ada 2 materi lagi. Terus mau gimana? Mau satu aja atau mau ditanyakan sama Prof. Joko dulu? Satu aja lah.
berarti materi ke-14 aja ya, yang ke-15-nya nggak usah gitu ya. Mm-mm. Baca. Kelompok terakhir siapa sih, Mbak? Nggak tahu Pak, siapa? Chan, sehat Chan. Semarang Chan, besok Chan. Milu pernah. Chan. Milu pernah. Mbak Pakai Avel, kode Mas itu jawabnya. Mbak Tiri, Mbak Ruli, Mbak Avel. Bu Ruli mau ikut Po? Hmm, Ya tapi saya nggak bimbingan Pak, wong saya bimbingannya online. ya usah bimbingan. Joko tesis. Hah? Joko tesis. Tesisnya siapa? Ya nyilih tesis. Oh, minjem lah. Kenapa nggak baca di repositori? Hmm, Kan di repositori ada nggak sih? orang ngerti Chan. Orang mudeng gue repiti apa? Ada di repositori itu online yang Coba dari Mbak, eh, rumah ilmu. Mending besok bikin akun rumah ilmu aja, dan bisa buka tesisnya dari rumah. Resitori, resip, baru nggak tahu. Repositori. Loginnya pakai apa? Apa nih? Loginnya. Lo gini ya, kita daftar dulu di rumah ilmu, langsung di perpusnya UNES. Oh, kita ke UNES dulu berarti. Oh, ke rumah ilmu. Nah, kalau mau ke rumah ilmu, mending daftarin satu rombel semua. Ya ayo ikut. Nggak janji usah, Mbak saya itu titip Mbak. aja lah, Pak. Berbagi ilmunya ayo. Ini orang mudeng soalnya, Mbak. Datang ke rumah ilmu, terus ya daftar kayak daftar keanggotaan gitu loh. Ya, ya makanya milu yo. Besok Malah, Pak, jangan. nggak mau ngapa-ngapain, dadak ke Semarang. Liburan wae, liburan. Ya jadi liburan. Pas liburan maksudnya, Hmm? bimbingan ke Semarang pas liburan. Lah wong Bu dosennya jaluk besok Oh, untuk ya udah, Pak FMIPA nang Wawan Gunung dulu aja Pati. sama teman-teman. Gimana? Nang Gunung Pati FMIPA. Oh, siapa sih, Pak? Bu Aryani, Nggak tahu. Semangat, Pak. Semangat, kimia, semangat. kimia. Ayo bareng. Mbak ini Mbak Ruli ke, direkturnya Mbak Ruli. Enggak apa-apa, Bu Ruli berani ya, Bu. Mana sih Bu Ruli? Udah live. Ya orang baik. Ini Tadi kita kira Bu Ruli udah mau pulang, makanya nggak tak tanyain. Oh, oke. udah pakai jaket. Kayak mau enak-enak kayak pojokan kayak. Kayak udah pakai jaket sih, makanya tadi nggak tak tanyain, malah belum pulang, jebol. Ayo, Milu, Mbak. Besok-besoknya aja ya, Pak. Nah, sih. Ya, wong saya nggak ada tujuannya ke Semarang. Lagi lembur bos barang, Pak. Ngon Ya Pak Wawan pada, udah selesai. pada, Mbak. Buku media pembelajaran lengkap nggak, Mbak? Mbak,